Dan sembari menanti azan maghrib Bapak Ibu ya, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah dan juga doa yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhandis Azuri LCMA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana bihadal masai wa bihadal yaum wa bihadal syahri wa sahru Ramadan. Sahrul Quran, sahrul ibadah, sahrun unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyasum. Wa jama'ana bihadal makan al mubarak. Bihada al makan al markas al asasi lisyaha al haji wal umroh olayan. Wa jama'ana bisihatin wa afiatin wa ridhain wa taufiqin wa rahmatin wa barakatin minallahi azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la sabihalah wa la mathilalah wa la niddalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah la ru'inahu wajahan qamariya wa habiban azhariya. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa rasulina al-karim wa huwa syafi'una Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi al-kamlatil abrar wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumi yub'atsun amma ba'd. Pada yang terhormat Direktur Biro Perjalanan Haji dan Umroh Olayan, Bapak Haji karena hajinya berkali-kali jadi haji Pak Ilyas Sofwan LCMA yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terhormat Bapak Haji Sunarti selaku ketua alumni. Jadi yang namanya alumni itu bukan hanya alumni 212 saja. Ternyata umroh pun juga ada alumninya. Nah, dan juga Ustadz Sobirin yang insya Allah kita sudah sering berkali-kali ketemu tapi entah di mana gitu ya. Dan seluruh para jamaah olayan baik itu umroh ataupun haji yang tentunya pada sore hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1445 Hijriah yang alhamdulillah panjenengan semuanya sudah melaksanakan ibadah umroh. Kalau ibadah umroh ini secara fikih itu sebenarnya hukumnya itu bukan sunnah. Kalau menurut Imam Madhab Syafi'i itu hukumnya wajib, tapi bagi yang mampu. Nah sekarang rukun Islam itu kan cuma 5. Nah kalau sudah berzakat, apalagi sudah puasa, ya. Dari 5 rukun Islam ini kan semuanya pakai duit. Yang bilang syahadat nggak pakai duit itu siapa? Orang syahadat itu kan harus dicatat di KUA. Nah di KUA emang nggak bayar, ya. Orang sholat emang nggak modal, ya modal. Dan siapa yang beli sarung? Pakai apa? Pakai duit, ya. Lalu yang peci pakai apa? Pakai duit. Memang duit itu nggak bisa dibawa mati. Tapi kalau nggak punya duit, rasanya mau mati. Makanya abang itu bisa ku sayang ya Bu ya, kalau punya uang. Tapi abang akan saya tendang kalau tidak punya uang, ya. Jadi
Yang nggak pakai uang itu cuma ibadah apa? Puasa. Ya, orang sekarang mau berpuasa, nggak punya uang buat beli makan buat puasa, ya puasa aja. Besoknya lagi sahur, ketika nggak punya uang, ya puasa lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Kenapa? Nggak punya uang. Lalu kemudian zakat, ya zakat jelas pakai uang. Haji, nah apalagi haji, apalagi umroh. Saya teringat Pak, ini budaya yang baik Pak. Umroh itu menurut madhab Imam Syafi'i hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Ukuran mampu itu adalah panjenengan pasti mampu. Lawang paling umroh 30 juta, tidak perlu antri. Haji nggak cukup dengan duit, tapi harus antri. Antrinya berapa kota Pekalongan? Kata Pak Kasiman 32 tahun. Pak Sunardi daftar sekarang, ya. Ya nanti 110 tahun yang akan datang, ya. Umurnya 110 melaksanakan ibadah haji. Karena jamaah haji tahun 2024 ini yang paling sepuh itu umurnya berapa Pak Sunardi? 110. Kalau tidak salah dari Boyolali. Karena insya Allah tahun ini insya Allah saya melaksanakan ibadah haji, ya. Ya 32 tahun yang akan datang. Nah kecuali kalau nanti pakai haji apa furoda atau haji apa itu, nanti pakai mujamalah apa. Nah para bapak para ibu rahimakumullah, ada seorang sahabat Rasulullah, namanya adalah Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini adalah sahabat Rasulullah yang sangat cerdas, pintar. Biasanya kalau orang cerdas pintar itu kalau ngomong membingungkan orang Pak. Ya, apa yang beliau sampaikan? Ini pengajian kita pokoknya sampai maghrib ya. Orang Indonesia itu tepat waktu itu cuma satu, yaitu ketika berbuka puasa. Pengajiannya selesai atau belum selesai harus selesai. Nah, itu kesepakatan kita. Ya, tepat waktu kita kalau untuk urusan berbuka puasa. Nah, nanti saya sampaikan belum selesai, kalau udah maghrib selesaikan. Wajib fardu ain. Ya. Apa kata sahabat Hudzaifah bin Yaman? Saya itu cinta fitnah. Ya. Beliau menyampaikan begitu kepada sahabat Umar bin Khattab. Ya sahabat Umar bin Khattab, saya suka fitnah. Loh, kamu suka fitnah? Ya. Yang kedua, saya benci kebenaran. Loh, kamu benci kebenaran? Iya. Yang ketiga, saya kalau ada rahmat Allah turun, saya akan lari. Dan yang keempat, saya mempunyai sesuatu yang Allah tidak miliki. Oke, ya. Sahabat Umar marah mendengar pernyataan sahabat Hudzaifah bin Yaman. Lalu dipegang bajunya. Tapi kemudian dia nggak jadi mukul si Hudzaifah bin Yaman. Dia kemudian pulang. Ketika pulang bertemu dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman bilang begini sahabat Ali, oh ya betul, kamu dikerjain aja sama sahabat Hudzaifah bin Yaman. Loh kenapa? Semua orang itu cinta fitnah. Apa iya? Iya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Surat At-Taghābun ayat 15. Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah. Apa fitnah itu? Cobaan. Biar supaya tidak jadi fitnah, ya, dititipkan. Ada yang dititipkan ke lembaga zakat, ada yang dititipkan ke olayan untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji. Ya, ini kebiasaan yang baik. Tahun 2017 saya pernah dakwah di Hong Kong dan Macau. Macau itu tempat judi, Bu. Ya, tempat judi internasional. Kebiasaan orang Chinese, ya, yang di Macau sana, bukan Chinese ini, Cina sana itu, mau tua mau muda, kalau punya uang, kerjanya apa?
Judi. Judinya itu bukan judi begini. Judi Rolex, ya. Oh. Ramadan tahun 2017. Berarti sudah berapa tahun? 3 tambah sekarang 4. Berarti 7 tahun yang lalu Ramadan ini nih saya sedang di Makau. Di tempat kasino namanya Dragon Casino. Ustadz main judi? Enggak. Saya dakwah dengan para pegawai-pegawai Indonesia yang bekerja di tempat judi. Nah, ya, tapi sebelum dakwah ke sana, kata pegawai yang kebanyakan adalah pekerja kita itu Ustadz, ini waktu dakwahnya Ustadz itu nanti jam 1 siang. Sekarang masih jam 12. Nah, lalu gimana? Ya Ustadz lihat-lihat judi aja dulu yuk. Nah, ya saya terpaksa harus lihat orang berjudi. Ternyata bagi orang Chinese yang di Makau itu, hidup mereka berkah itu kalau dihabiskan di meja judi. Makanya mending orang Indonesia dihabiskan duitnya untuk apa? Untuk wisata. Wisata kemana? Umroh. Yang belum tadi adalah Masjidil Aqsa. La tusaddidu ar-rihal illa fi salasi masajid. Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, ya, au Masjidil Aqsa. Ya. Makanya ini Masjidil Aqsa nih kayaknya belum pernah Pak Sunardi ya. Sama, saya juga belum pernah Pak Sunardi. Dan Pak Sobirin namun Pak Sobirin. Nah, ini 3 ini. Karena apa? Orang itu punya pola hidup sehat. Ya. Ini kriterianya. Kalau dia itu berpikir bukan hanya pemasukan, tapi juga pengeluaran. Ibu-ibu ini sehat Bapak, hidupnya sehat. Karena apa? Berpikir untuk pengeluaran. Ya Bu ya. Makanya kalau cara hidup sehat itu berpikir pengeluaran. Zakat kan pengeluaran. Zakatnya ibu-ibu ini jenisnya ada 3. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat mall. Nah, dan zakat mall ini apakah sehat? Orang itu kalau jalan ke mall itu, ya, ibu-ibu kan kepengen beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Makanya bapak-bapak sarannya dikepit tangannya biar supaya jangan pegang ini, pegang itu, pegang ini. Ya, sehat nggak ibu-ibu? Sehat. Ya. Perempuan itu secara medis tiap bulan donor darah, betul Bu? Sehat dengan sehat. Kemarin KPU itu mengumumkan pemilih di Indonesia itu 70% perempuan, 30% laki-laki. Kenapa perempuan itu sehat? Karena apa? Karena beliau perempuan ini tiap bulan selalu donor darah. Laki-laki belum tentu. Pak Sunardi berapa kali donor darah? Sekali donor darah darahnya tinggi, diabetes. Karena yang dipikir Pak Sunardi dan kaum laki-laki kebanyakan itu apa? Pemasukan. Ya. Dan omongan istri. Nah, yang omongan istri ini kadang jangan dirasa sama kita. Ya, biarkan saja. Ya, pokoknya seperti kita anggap angin lalu saja. Biar apa? Pola hidup kita sehat. Ya. Makanya kadang tak pikir-pikir memang betul. Janda dan duda lebih banyak mana? Janda, ya, daripada duda. Karena orang perempuan ini, ya, kalau punya problem, punya masalah, beliau akan cerita sama temennya yang lain. Ya, makanya mereka senang dalam dunia apa? Dunia rumor dan gosip. Ya, beda sama laki-laki. Laki-laki kalau ada masalah, dia hanya ngomong di dirinya sendiri. Kadang dipikir nemen, jadinya apa? Penyakit. Ono penyakit jantung, ono penyakit kanker, ono penyakit apa. Makanya Bu ya, jangan sekali-kali ngomai wong lanang, pikiran. Kaya sing ngomong ge mau. Makanya harus dibuat loh. Ya. Nah ini keberkahan kita. Kita cinta sama fitnah, cinta. Bentuknya apa namanya? Harta benda. Yang kedua adalah anak-anak. Siapa yang enggak cinta anak? Nabi Ibrahim punya anak dengan ibunda Sarah. Ini ketika beliau berumur 100 tahun.
Ibunda Sarah umurnya 95 tahun. Ketika belum punya anak namanya Nabi Ishak, Ibu Sarah ini minta sama suaminya, "Pak, kita ini lama nggak punya anak. Kalau bapak kepengen punya anak, ya mbok kawin meneh." Ya, ini ajaran moral, Bu. Ternyata istri yang soleh itu adalah istri yang mengajak suaminya untuk nikah lagi. Jadi kan berani tidak seperti itu? Hah? Tidak berani. Loh, kenapa kok tidak berani? Ya. Nah, ini Ibu Hafsah ini mengajak Nabi Ibrahim, meminta Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan Ibu Hajar dan punya anak namanya Nabiullah Ismail. Nabiullah Ismail lahir 13 tahun kemudian lahirlah Nabi Ishak dari jalur Ibu Hafsah. Nah, gara-gara Nabi Ismail lahir, lalu Ibu Hafsah ini cemburu, ya. Allah Maha tahu, lalu menghijrahkan Ibu Hajar ini dengan anaknya Nabi Ismail supaya ke sebuah negeri yang dinamakan dengan Bakkah. Bilwadi, sebuah lembah yang namanya adalah Bakkah yang terkenal dengan Mekah. Jadi pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu lahir, asbabun nuzul dan wurudnya itu gara-gara kecemburuan perempuan, hidup perempuan. Nah, makanya bikin partai aja, Bu, partai khusus perempuan. Karena rukun haji ini bisa lahir karena apa? Kecemburuan seorang Hafsah kepada istri yang kedua namanya Ibu Hajar. Lalu kemudian ketika diantar ke sebuah lembah yang namanya Mekah inilah, di sana kemudian kehabisan air karena ditinggal sama Nabi Ibrahim untuk menuju ke rumah lamanya yang ada di Palestina. Lalu dia kekurangan air, lari ke sana dari Bukit Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa Marwah sampai 7 kali. Maka dinamakan dengan sa'i. Sa'i itu artinya apa? Usaha. Usaha untuk apa? Cari air. Ya. Bolak-balik. Lalu kemudian di sana Nabi Ismail ternyata beliau nangis karena kakinya menginjak tanah yang mengeluarkan sebuah air yang suatu hari dinamakan dengan Zam-Zam. Artinya Zam-Zam adalah apa? Kumpalah. Tapi secara geologi, ini lagi-lagi secara geologi. Kalau secara mukjizat nggak usah ditanyakan. Secara geologi bahwa air Zam-Zam itu adalah bentuk dari artesis. Yang konon kata penelitian dari NASA itu, artesis air bawah tanah yang mengalir dari Danau Victoria yang ada di Afrika Tengah langsung menuju batuan-batuan yang ada di bawah Laut Merah. Lalu ketika berada di Makkah itu jembul ke atas, sehingga jaraknya antara tanah di atasnya dengan bawahnya itu cuma sekitar 5 atau 7 meter. Yang kemudian artesis itu langsung masuk ke dalam dan berakhir di sebuah pegunungan yang dinamakan dengan Pegunungan Kaukus yang ada di Rusia. Jadi itu mukjizat, tapi kalau dipikir-pikir secara ilmu geologis itu memang muncul itu di Mekah. Ya. Jadi luar biasa yang namanya biru Zam-Zam. Semakin kita ambil, semakin banyak. Makanya kita jadi orang itu seperti apa? Sumur. Ya. Semakin kita, ini udah maghrib kok. Itu ya. Sudah maghrib, udah rampung, udah. Ya, udah tadi udah kesepakatan, udah. Monggo sama-sama kita berdoa dengan berdoa mau berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat toma'u waqtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Aku diberi hada, astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.